tapi karena mulut gua itu terucap dan lu akan mendengarnya, gua akan hati-hati berbicara hal itu. Iya. Jadi lu akan menilai gua, bibir gua sama mulut gua, sama hati gua belum tentu sama. Betul. Itulah takdir manusia. Ya, kursinya gue suka kali nih. Om, Assalamualaikum. Goyang dikit, Waalaikumsalam. Pak Denny. Gue tuh sama, gue manggilnya apa ya, Kang ya? Hah? Kang, gue tuh sama lu tuh sebenarnya kagak terlalu deket-deket amat. Enggak, kita ketemu cuma di Di kalau acara lu aja. bintang tamu. Bintang Gitu. tamu. Beberapa kali gitu. Iya. Awalnya lu ketemu gue bingung kali ya. Siapa lagi? Apanya? Enggak, gue udah tahu lu pebasket. Iya, cuma maksudnya kan backgroundnya kan kagak terlalu kenal kali ya. Iya, itu aja sih. Cuma kan gue bertransformasi ya dari kaku lumayan lah ya. Lumayan dong, lumayan. Gue terinspirasi sama lu sebenarnya. Duh. Karena sebenarnya basicnya gue kalau ngelihat pelawak tuh ya gue seneng banget. Pelawak komedian. Iya. Seneng banget apa ya, hidupnya tuh penuh dengan tawa, penuh dengan humor. Karena menurut gue laki-laki ganteng tetap akan kalah dengan laki-laki lucu. Asia. Tapi di balik kehumorannya itu kan di belakangnya kepedihan. Banyak air mata ya, banyak air mata ya Kang ya. Iya. Gue juga udah denger tuh, lu kisah hidup lu gokil juga Oh, tuh. iya. Menginspirasi dari awal lu berkarir, lu sempet ngamen, Yes. terus lu sempet apa lagi tuh? Macem-macem sih gua. Semua profesi udah gua jalanin. Hmm. Jadi supir sado, kenaik angkot, kenaik kotrima, bis mini kayak begitu. Terus guru honorer, dagang. Guru? Yes. Lu ngajar? Kesenian, ya. Wih, pinter banget berarti Guru ya? kesenian dulu, ngajar Iya. suling, gamelan dan yang lain-lain. Oh, lebih ke situ. Biar enak ngopi dulu ya. Iya. Ya, oke. Ini bukan sponsor ya. Nah. Lu tahu aja timing ya? Iya dong. Udah kayak acara TV ya? Karena lu tuh kalau misalkan ngobrol tanpa kopi tuh nggak asik. Nggak asik iya ya? Sama ini ya Kang? Apa? Iya benar. Cuma enggak lah ya, jangan Iya, kasih iya. contoh ya. Asik. Asoy! Kang, gue bertamu sini sekaligus tabayun. Yes. Pertama gue minta maaf juga kalau salah satu konten gue itu ada yang nyinggung. Nggak ada. Nggak ada. Gua jujur ketika lu voice note gua juga ngapain lu minta maaf? Gue bilang lu nggak salah. Lu ngelihatnya sebenarnya jadinya begitu isunya merebak, gue juga nggak nyangka sih, karena gue juga nggak tahu siapa yang diobrolin. Yes. Endingnya doang baru gue nanya, gue salah orang ternyata. Jadi gue ternyata emang bener nggak tahu. Itu begitu naik di kepala lu tuh apa tuh, Kang? Waktu wah, Pas begitu naik di kepala gua itu adalah cicilan mobil sama sama biaya kehidupan itu. tanggungan ya. Iya. Justru gini bro. Gua tuh dengan adanya konten ini gua ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang mengingatkan gua untuk masa depan gua nantinya. Maksudnya? Karena manusia nggak sempurna bro. Pasti. Ya kan? Pasti. Artinya kita pasti mengalami sesuatu hal yang orang tuh bisa membenci kita. Iya, pasti. Itu mah pasti. Iya dong. Pasti. Ya, tapi dengan konten ini gua nggak merasa bahwa gua terjolimi, gua terintimidasi. Enggak. Gua justru malahan terima kasih. Gitu loh. Tapi apa yang dikatakan sama, gue sebut nama aja lah langsung sama Yes. Kiki, itu bisa diterima nggak Kang? Waktu itu dia bilang katanya ada salah satu komedian lah ya, yang tidak mau di roasting. Yes. Dari tim kreatif menyampaikan, habis itu tiba-tiba mau di roasting, Yes. tiba-tiba nggak mau lagi. Yes. Jadi kesannya tuh jadi kayak, ini orang mau di roasting apa kagak sih sebenarnya? Ya, betul. Itu bisa diterima atau ada Pembelaan. Enggak, gue terima. Makanya pas begitu keluar video, walaupun Kiki tidak menyebutkan nama, gue langsung minta maaf sama Kiki. Pertanyaannya, emang Akang kagak mau di roasting? Pada waktu itu ya, Kenapa? karena pada waktu itu posisinya gini bro. Nah ini
ini juga kadang-kadang bingung bro kalau sama netizen. Kalau gua meluruskan atau gua membela juga nanti di ujung-ujungnya pengen merasa benar, ada sebuah pembelaan. Mereka pengen diperhatiin sama lu. Iya, gua ke situ sih. Makanya gua mau perhatiin mereka. Tapi kan yang gua bingung, mereka nggak ada foto, nggak ada apa gitu kan. Ada sebagian lah gitu kan. Tapi gua pikir itu adalah kasih sayang mereka sama gua gitu. Makanya gua kalau sama netizen tuh ya gua cukup mengucapkan terima kasih apapun yang terjadi gitu loh. Bingung karena kalau mau kasih pembelaan juga ujung-ujungnya salah juga. Nah kan? itu, tapi kalau lu tanya tentang hal itu, dulu posisi gua tuh masih dalam suasana berantakan lah hidup gua. Yang lagi banyak banget masalah deh. Betul. Iya. Dan itu pun untuk saat ini gua mengakui kesalahan gua. Iya. Karena gua ketidakprofesionalan itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan sama siapapun. Lu melihat itu tidak profesional. Nggak profesional gua. Kesalahan lu ada di mana? Kan gini loh Kang, misalnya gua kagak mau di roasting. Yes. Ya udah. Iya. Hak gua atuh. Iya, tapi kan dengan up-nya video Kiki menceritakan tentang hal itu, Iya. berarti itu menjadi sesuatu hal yang akan diceritakan nanti. Iya, kesannya nggak profesional. Yes. Tapi itu kan dari tim kreatif. Iya, sebelumnya semalam tuh ini kalau nggak salah gue sebut namanya ini kreatifnya si Ajis, temen gue, gitu. Dia malam-malam WhatsApp gue, Kang nanti ada Kiki bintang tamunya, Akang di roasting mau ya? Oke, siap. Gue awalnya siap. Oke. Ya. Setelah gue mau tidur pikir-pikir, anjir gue lagi ruwet, gitu. Iya. Lagi ruwet, takutnya ketika live ada sesuatu ucapan yang tidak enak nantinya karena gue berkaca dari yang sebelumnya. Sebelumnya tuh apa? Yang Sandi Aulia. Itu 2 tahun 3 tahun yang lalu, ya kan? Iya, Itu intinya lu kagak mau tersangkut di masalah yang sama. yes, tuh. betul. Iya, gua Awalnya tahu, itu. tahu. Nah, setelah kesalahan dari pihak kreatif adalah ngasih tahu Kiki itu pas mau syuting. Syuting. Yes. Bukannya di Iya, harusnya sebelumnya. Yang gua ingat sih semalamnya gua udah bilang mau Jadi roasting. kronologinya adalah hari sebelumnya. Gua bilang mau. Akang bilang mau. Ah. Terus kemudian malamnya. Tidur nih, enggak, gue tidur malam pas begitu bangun, siang lah. Siang jam. Nah, gue ngasih tahu, gue nggak mau deh di roasting. Oh, siang nih jam 12 lah ya. Yes. Oke. Gue nggak mau di roasting. Oke. Gitu. Aduh, gimana Kang? Katanya, ini udah nyiapin materi. Iya, gue tahu, tapi gue takut, gitu. Yeah. Gue takut ada sesuatu hal yang nanti kalau menyinggung tentang masalah gue nanti. Jadi kayak Sandi Aulia punya itu kondisi waktu itu. Betul. Itu nggak baik. Gitu. Itu nggak baik juga, gitu. Nah, udahlah dari situ. Jadinya Andre lah yang di roasting. Nah, setelah gue lihat di roastingan Andre, ringan bro. Oh aman nih. Aman nih, Iya, gitu. iya. Makanya Gua gue, ya udah, gue dong roasting, gitu kan. Bingung sih kreatif. Nah, bingung lah kreatif, gitu kan. Iya. Saya pikir Kiki materi yang udah dituliskan mungkin nggak hilang dong dari memori, Iya. gitu. Iya. Kalau misalkan memang masih ada materinya ya udah roasting aja nggak apa-apa, Sikat, gitu. iya. Tapi itu kan sesuatu hal yang sudah berlalu. Iya. Artinya gue juga nggak mau di sini dianggap sama netizen gue ini pembelaan. Iya. Yang- Ini menceritakan Yes, betul. supaya orang tuh punya pikiran jangan terlalu buruk dulu. Betul. Yang akhirnya ya udah, gue lebih baik gue meminta maaf atas kesalahan gue dan ketidakprofesionalan gue. Itu saya gentle itu mas, saya suka banget. Gitu. Karena ada orang bilang Akang kan sombong. Yes. Cuma begitu saya lihat dari sikap gitu ya, ini orang gentle, gitu loh. Ada Gue gentlenya tuh yang karena gini bro, sorry maaf, karena gue tuh muka gue kayaknya, yang gue tuh diem kalau nggak bisa bener gitu ya. iya gitu, orang tuh pasti menganggap gue sombong. Gue kalau misalkan lagi ini talk show, tuh gue cabut ke belakang. Gue tuh sebetulnya selain memikirkan masalah gue, dan gue mikirin apalagi nih materi yang harus gue sampaikan gitu nantinya. Iya. Itu sebetulnya. Tapi ya nggak bener juga gue melakukan hal itu. Bener nggak bener relatif Kang, karena Yes. setiap orang punya cara masing-masing menyelesaikan sebuah masalah. Betul. Cuma kan kita semua selalu suka menjadi hakim atas orang lain dalam urusan mereka. Iya. Maunya mah kesannya kayak, selesainya tuh kayak begini. Iya. Ya ngomongnya mah gampang. Bener. Ngejalaninnya puyeng. Bener nggak Kang? Ya itu Iya. benar. Tapi setidaknya sedikit-sedikit gue mendapatkan ilmu dari perjalanan gue. Iya, pasti. Gitu. Apa yang harus gue lakukan itu sebetulnya belum tentu orang bisa menerima dengan baik. Pasti. Itu kan. Pasti. Padahal gue nggak ada pikiran sama lu
gua pikiran jelek atau apapun, tapi mereka mempunyai pikiran jelek sama gua. Contohnya mereka mempunyai asumsi bahwa gua sombong gitu. Tanpa dia ngomong atau datang ke gua. Gua lebih suka orang yang kayak, kok lu sombong sih? Kenapa sih? Nah, baru gua bisa menjelaskan gitu. Tapi takut, Kang. Orang tuh kalau kayak gitu ya, kayak gue dulu biasanya diem gitu ya. Orang tuh takut mau ngomong, tau kan. Gue pas gue riset kan. Kayak kitanya kan oke-oke aja gitu. Padahal sebenarnya kita nunggu kalau kita lagi diem, ditanya kayak gitu akan kita lebih seneng gitu ya. Iya, cuma orangnya takut. Iya, justru ada begini. Gua juga kadang-kadang menilai orang, kita menyapa duluan tuh agak takut juga, ya kan? Bener ya? Ya kan? Kayak, gitu. Aduh, dia moodnya lagi bagus gak dia? Benar. Udah gitu, gue udah denger orangnya begini lagi. Iya kan? Iya, lu juga kan, gue juga ketemu sama lu gitu. Dengar nih sih, Denny Sumargo sombong gitu. Iya. Sama gitu, gue juga. Nih gue gimana ya caranya ya? Ya udahlah, gue mendingan cairin aja, nanti di set aja. Iya. Nah, akhirnya kan ntar begitu. Dilihat, akhirnya nanti ketahuan ya kan. Iya. Tapi kan karakter manusia itu tidak bisa disamakan ketika di atas panggung sama di belakang panggung. Beda. Gitu loh. Tapi kalau orang yang udah merasakan, orang yang udah kenal dekat, ya mereka bisa merasakan semuanya itu. Iya, apa istilah lu tadi? Kalau tak kenal maka tak sayang itu loh, bro. Iya. Gitu. Makanya kalau bisa lebih kenal dekat. Masalahnya kalau mau lebih dekat sama Akang sendiri, udah pasti Akang akan terganggu kalau terlalu banyak. Betul. Semua mau deket, kagak gitu juga aja lah ceritanya. Ya. Nah, kembali lagi ke Kiki. Iya. Seharusnya Kiki pada waktu itu, Kiki datang ke gua. Iya. Atau enggak dari kreatif untuk nemuin Kiki sama gua. Iya. Gitu kan? Iya. Akan tetapi mungkin karena sudah ada informasi dari gua bahwa gua enggak deh, gua takutnya nanti ada apa-apa, akhirnya nggak jadi ketemu. Nah ini asik nih. Iya. Pasti juga Kikinya sebenarnya gue yakin Kiki tuh baik orangnya yang mau untuk ngobrolin. Yes. Cuma ada ganjelan nih, udah denger nih kan. Wah, Sule itu orangnya gini. Sungkan, lu tau kayak kita obrolin tadi kayak, anjing gue mau nanya nggak enak, tapi jadi salah. Udah diemin aja deh, simpen dalam hati. Betul. Gitu kan, ibaratnya ya udah cukup tahu gitu kan. Terus akhirnya dia tuh jadi kayak unfinished business kalau istilah gue. Nah akhirnya finish juga tuh kan. Yes. Nyambung tuh Bener. ke Kang Sule. Dan akhirnya Kikinya juga mungkin udah bisa nangkep bahwa oh ada kondisi-kondisi seperti ini. Yes, dan akhirnya juga itu membuat menjadi sebuah paradigma. Paradigma dari diri gua juga, ya gua percuma. Nggak mau di roasting juga. Iya dong, akhirnya seperti itu kan. Iya. Dan toh beritanya juga muncul juga. Bener. Gitu. Ya gua mendingan di roasting dong, gitu kan. Iya, dan netizen ini kan ngelihatnya gini nih. Ah, lu kan komedian. Maunya ngekomediin orang doang, ibaratnya ngerosting orang, tapi di roasting kagak mau. Jadi ada kesan kayak begitu tuh. Sedangkan posisinya adalah waktu kalau gue nggak salah beberapa tahun itu lu lagi dari banyak masalah, gue tahu. Betul. Gue pribadi ngelihatnya aja ya, gue lihat di TV, anjing pusing gue ngeliatnya. Lu yang gue bilang, Kang Sule kalau ngejalanin moodnya nggak bagus deh gue bilang deh. Iya. Padahal sebetulnya gue bisa menjalani hal itu, bro. Gue kan stripping setiap hari gitu. Stripping setiap hari. Gue mikirin materi, gue mikirin anak-anak gue di rumah, gue mikirin permasalahan gue mikirin mantan gue yang nggak tahu ada di mana, gitu. Sebetulnya gue masih bisa gitu. Tapi kalau kata roasting itu, mungkin ada ketakutan dari gue adalah roasting itu pasti akan memojokkan salah satu pihak. Itu. Iya dong. Walaupun itu komedi, walaupun lucu, tapi ya intinya kan dia ngerosting, dia sakit hati nggak dengan roastingan kan gitu. Gue nangkep deh kayaknya. Ya kan? Lu nggak mau ngomong aja karena kesannya jadinya apa ngangkat diri lu. Ini nih yang gue tangkep. Lu menghindari roastingan karena ada menyangkut pihak lain. Lu nggak mau pihak lain itu jadi disikat lah ibaratnya. Lu disikat mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan dia. Yes. Lu ngelindungin itu. Ibaratnya. Cuma kan lu nggak enak kalau ngomong. Ya iya. Kesannya kayaknya, woi pahlawan nih. Kalau gue yang ngomong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada ketakutan aja bro. Ada ketakutan gitu. Gue nggak mau gitu. Apalagi tuh orang yang disayang. Iya. Tapi setelah kejadian seperti ini, jadi gue ada penyesalan, lah mendingan gue di roasting aja kali. Gitu loh maksud gue, ngerti nggak? Gitu. Biar sekalian aja. Ternyata gue menyelamatkan sesuatu hal juga salah juga gitu. Iya. Itu. Jadi gue mendapatkan pelajaran dari semua ini. Ya udah, gue mendingan sekarang ngalir aja lah. Gue mau ada masalah atau nggak ada masalah, ya udah
gue bodo amat orang mau ngatain apa. Akhirnya gue seperti itu. Iya, mau nggak mau akhirnya apa ya? Tapi ada satu sisi dari diri kita yang akhirnya hilang juga tuh. Jadi tingkat kepedulian kita sama orang jadi menurun gitu. Jadi hidup emang akhirnya serba salah kan? Iya, karena nggak tahu materi Kiki itu tidak disampaikan ke kreatif, dari kreatif disampaikan ke gua. Nah, ya kan, kalau misalkan disampaikan gua pasti, oh ini aman nih, ini aman, ini jangan deh, gitu kan. Kalau cuma ngomong Kiki, Kang Sule itu nggak ganteng, Kang Sule itu banyak duitnya, tapi sayang ada kekurangannya gitu kan, hidungnya kurang misalkan, nggak jadi masalah, orang gua dari dulu juga dipesek-pesekin kok gitu, nggak jadi masalah gitu. Nah, ada ketakutan dari gua, takut nyentil masalah hubungan gua sama mantan gua. Itu aja sih sebetulnya. Di luar daripada lu, itu yang lu jaga perasaan mereka. Betul, itu. Sama tidak mau nambah masalah. Itu gitu. Karena gua nggak speak up juga. Nggak speak up masalah mereka, walaupun gua ya ngerti gua, Pak. Ibaratnya Pak ngomongin mantan, kita ngomongin ya apa dia tersinggung, dia nggak terima. Betul. Jadi panjang lagi urusannya. Tapi ini bukan pembelaan ya. Ini kan karena lu nanya, kita sharing ngobrol lah ya kan. Jadikan pelajaran aja lah. Gua tahu kok, soalnya gue pernah ngalamin posisi. Gue ngomong salah aja dikelar gue bilang, karena ada urusannya sama orang lain. Apalagi orang lain itu juga dalam sorotan. Ketika ngomong namanya aja, dia masih ngomongin dulu. Iya, betul. Masih sakit hati tuh. Itu bro. Emang jadi public figure tuh serba salah. Tapi disitulah, nah yang gue suka nih kan, dari proses kejadian demi kejadian, lu kan sebagai salah satu tolak ukur komedian yang sukses. Amin. Orang ngelihat kesuksesan lu, tapi sekarang anginnya lagi kenceng di mana orang pengen ngetes mental lu. Bagaimana lu, kalau istilah gue tuh tumbuhnya kayak gimana nih. Nah yang gue suka adalah, gue melihat Sule sekarang lebih tenang. Sule sekarang lebih bisa menerima kekurangan atau ketidakmampuan dia untuk mungkin menjaga perasaan semua orang. Sule sekarang lebih bisa menerima kondisi kalau ya gue juga bisa dihujat gitu loh. Bisa. Karena tadinya mungkin lu nggak berpikir sampai ke sana ya Kang ya. Sempet sombong gak sih dulu Kang? Sempet. Sama. Sumpah. Kayak ngerasa. Bohong, orang munafik kalau mereka tidak merasa pernah sombong dalam hidupnya. Iya. Pasti pernah. Apalagi kalau kita meniti dari bawah, terus kita sukses. Jangankan kita mengakui tentang hal kesombongan, kita nggak sombong pun orang bisa menganggap kita sombong. Jadi artinya buat apa kita tidak sombong kalau orang menganggap kita sombong, kan gitu. Itu agak sesat ya, jadi ya mau ujung-ujungnya jadi sombong juga harus gitu ya. Yang terpenting kita mengalami, tapi itu menjadi tolak ukur buat kita, ternyata itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Kan yang terpenting itu. Kalau kita tidak terjun dan tidak mengalami, kita tidak akan merubah sifat dan karakter kita. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan kita bisa memperbaiki apa yang ada dalam diri kita karena kita menjadi orang itu. Dan agak sulit memang ketika kita ingin membenahi diri kita kalau kita sendiri tidak berbuat sebuah kesalahan. Gila, gue jadi cerdas gue di sini. Iya, kayaknya ya. Iya benar gak Kang? Keren. Makanya menurut gue komedian tuh semuanya cerdas-cerdas. Cuma pura-pura bodoh aja biar dapat duit. Makanya gue sekarang mau jadi komedian. Harus. Iya, karena saya sudah bodoh sekarang. Harus, karena Andre juga dia seorang vokalis yang bisa membangun sebuah studio, tapi itu hasil dari lawak. Bener. Bukan dari dia. Mungkin kan. Iya, gue juga masih ada tuh daerah itu. Sama gue mau nyambungin nih Kang, ada isu di luar ya. Gue denger nih Kang, makanya gue pengen kita obrolin aja biar enak. Karena kalau nggak. Gue ngerokok boleh? Iya Bu. Boleh enak. Boleh enak. Iya. Boleh enak. Duh, mulai nyaman nih ngobrol ini. Di luar sana ada nih. Gue nangkep ya, bisa salah bisa benar. Jadi kayak komedian yang junior lah istilahnya, masih baru. Kan era komedi itu kan berubah-ubah tuh kan. Dari zamannya Sri Mulat, kemudian masuk ke zamannya Kang Sule, Komeng, Kang Sule, terus sekarang ke stand up. Jadi ada bentuk form berbeda dari sebuah apalagi namanya komedi style lah istilahnya. Mereka ngelihat diri mereka udah masuk di zaman itu, mereka ingin berbicara lah, ingin tampil. Tapi juga mereka ngelihat ke atas, oh masih ada komedian-komedian yang harus saya hormati. Nah, di antara beberapa komedian akhirnya kan dibanding-bandingin nih. Kayak Komeng bandingin sama Sule. Kalau Komeng tuh lebih oke. Sule itu lebih gini. Dibandingin lagi sama Andre, dibandingin lagi sama siapa.
Nah kalau akhirnya ada omongan di luar sana yang melihat bahwa Sule kurang merangkul, lu ngerasanya atau ngelihatnya seperti apa? Ini kategorinya untuk pelawak, Untuk sesama grup, teman-teman komedian lah. atau stand up. Stand up juga termasuk. Stand up sih. Stand up, Stand up, oke. iya. Kalau gua menangkapnya gini, ini mohon maaf ya, kemarin gua juga mau ngomong sama Panji. Gua tuh sebetulnya ada keminderan dari diri gua. Karena mereka tuh menganggap bahwa komedi stand up komedi itu ya komedi cerdas. Iya memang cerdas sih. Memang cerdas. Ya kan? Dari bukan rumor, memang pembahasan dari zaman 2012 waktu itu. Dan bahkan gua tuh pengen belajar stand up, bro. Oh karena lu ngerasa mereka lebih baik ya? Yes. Minder takut gua, ini gimana ya cara masuknya? Karena mereka itu adalah berkomedi dengan sendirinya. Mereka komedi sendiri. Ini gue bisa masuk enggak? Nah gitu kan. Gue bisa masuk enggak? Karena gue komedi grup. Iya, iya. Takut sama, gue juga ada ketakutan salah. Bukan berarti gue nggak merangkul. Tapi setelah gue ketemu dengan orang-orangnya, bahkan gue undang anak-anak stand up. Ini gue ngomong di tempat lu ya. Datang ke sini, Awe, Mike Denny, terus teman-teman stand up dan yang lainnya ngobrol di gue di sini. Dan mereka datang kok gitu. Yeah. Nggak ada mereka berpikir bahwa gua coba sulit merangkul nggak ya. Cuma gua di sini nggak mau jadi pembelaan atau pencitraan gitu loh. Yeah. Nah setelah gua tahu dan ngobrol, akhirnya ya gua mencoba. Oh ya ternyata sama ya permainannya. Iya cuman ya ada trik-triknya lah. Ya berbedanya karena dia sendiri, gua tuh bareng-bareng. Iya. Nah disitulah mulai gua juga menyelami, akhirnya kayak Regen, orang-orang baru gitu kan, Rispo, Hipsi, terus bahkan sama Kiki pun. Mail. Ya, Mael gitu. Kiki di tempat-tempat yang lain kita masih biasa kok gitu loh. Gitu. Nah, itulah disitulah mungkin karena mempunyai asumsi masing-masing. Mereka menganggap gua tidak mau merangkul dan gua menganggap mereka bahwa gua nih gua bisa masuk nggak nih? Nangkep gue nih. Jadi iya, gue juga ngalamin soalnya. kan? Jadi posisinya gini nih, kitanya bingung. Kayak gue nih, gue ke tempat lu nih. Diundang nih Sule, apa? Ini show. Ini talk show. Ini talk show. Sama ini, gue kadang-kadang bingung. Mau ikut ngelucu, tapi takut nggak nyambung. Pengen bantuin, tapi takutnya malah nyinggung. Iya. Gue diem aja. Nah, begitu gue diem aja, orang ngeliatnya malah jelek. Yes. Ih, nggak asik banget sih lu. Iya. Padahal kita ini juga bingung. Nah itu. Sama kan kayak gitu? Betul. Oh, iya. Tapi kan kita tidak selamanya kita harus setiap hari kita ketemu janjian kan nggak mungkin juga gitu loh. Akhirnya kita ya udah kita di lapangan gimana nih gitu kan. Ketika lu masuk juga pun nggak jadi masalah sebetulnya. Kalau memang tidak mengganggu porsinya kan gitu. Betul. Artinya ya aman-aman aja sebetulnya gitu. Jadi kalau berbicara masalah senior, junior, ya gue juga ngalamin jadi junior. Iya. Dan gue juga ngalamin bahwa bisa menilai senior, tapi ya udah itu cukup pelajaran dan ilmu buat gue aja. Iya. Nggak perlu gue umbar kemana-mana bahwa oh si ini mah begini, si itu mah begitu, bla bla bla, enggak gitu loh. Tapi emang sampai hari ini gue nggak pernah dengar lu ngomongin si A, si B, si C, si D. Ya, itu salah satu hal yang menurut gue laki lah. Gitu loh. Laki. Ya buat apa bro? Artinya ya gue mendingan diomongin orang daripada gue ngomongin orang. Iya, lu lebih memposisikan diri lu sebagai victim aja, orang yang disikat, lu sikat aja gitu. Iya. Iya. Berarti rumah gue gede. Gak gitu. Itu kan canda aja kagak maksudnya kan. Cuma akhirnya kan muncul nih, sekarang banyak banget yang pengen nyikat lu dengan kalimat pelawak baperan. Yes. Jujur Kang ya, Yeah. gue ya pribadi kalau gue belum sampai ke pendewasaan yang lebih baik, tersinggung sih gue. Yeah. Gue ya, kayak gue dulu dibilang, lu sombong, gue tersinggung. Kalau sekarang mungkin udah enggak, karena gue udah capek juga kan. Sekarang gini bro, kata baper itu bawa perasaan. Oke bro? Betul. Ya. Sekarang gue tanya sama lu, kalau lu nggak baper, berarti lu nggak punya perasaan. Punya perasaan. Dong. Ya dong. Iya, mati rasa. Iya dong. Iya. Gue jujur, gue semua baca kok. Komentar-komentar gue baca. Ada yang sakit lah. Yang ada, lebih sakit ada. nyakitin, iya. Ya. Tapi buat apa kita membaca sesuatu hal yang sakit terus kita membela supaya gue nggak sakit, terus gue bela, terus gue ketemuin sama orang, terus buat apa? Iya.
nggak ada ujungnya sampai kapanpun juga. Buat konten lumayan sih Pak, kalau buat konten ya. Yes. Boleh dong kita setuju kalau buat konten. Kalau buat konten oke, setuju oke, gitu. oke. Tapi kalau misalkan kita mikirin hal itu terus, karena gue juga manusia yang nggak sempurna, artinya semua hujatan netizen itu dijadikan ilmu buat gue. Gitu loh. Jadi apa yang membuat gue sakit ketika orang bilang baper? Biasa kok, cuma tulisan doang. Yang penting gue kan punya ilmu dari situ. Betul, itu kan yang lu dapat, lu kan ambil baik ya. Yes, ambil baik. Tapi tetap ada impact di hati lo, Yes. karena lu manusia. Yes. Karena biar bagaimanapun kan mereka pengen sebenarnya nyakitin lu dengan perkataan itu. Ya. Dan pengen lihat lu bereaksi seperti apa. Iya. Dan untungnya lu tidak bereaksi ke negatifnya, tapi lu mereaksi ke positifnya. Positifnya aja. Tambah panas si netizennya, nggak suka, nggak suka. Lu nggak mau kasih apa yang mereka suka gitu. Ya. Jadi lu tambah ngamuk gitu loh. Tulis kayak di status gitu. Memang mereka pengennya begitu karena mereka itu menguji dengan hal itu, ya kan, gitu. Tapi ya buat apa bro, gitu. Buat apa? Kalau misalkan gue buat konten dan yang lain-lain, oke sih, gitu kan. Cuman kan gue juga nggak enak juga, gitu kan, memanfaatkan sesuatu yang sebuah kejelekan menjadi keuntungan buat diri gue. Iya. Gitu. Jadi lu melihat juga porsinya lah ya. Yes. Jadi tidak semua hal itu harus berubah menjadi konten dan berubah menjadi pundi-pundi uang, tapi ada beberapa hal yang juga tetap lo jaga untuk ngasih tahu ke orang bahwa gue juga masih punya value ini Yes, nih. betul. Iya. Karena gue pikir begini, ketika kita mempunyai sebuah kesalahan, yang harus gue lakukan adalah permintaan maaf Itu dan mengakui kesalahan itu. ya gentle lah. Yes. Gentle. Dan itu sesuatu hal yang sulit. Dan gue mengalami hal itu berat untuk melakukannya. Tapi dengan perjalanan, dengan umur, kedewasaan, kebijaksanaan, kenyamanan, cinta, sempurnaan, akhirnya gue bisa melewati hal itu. Tapi sebenarnya garis ukur gue sebenarnya lebih ke masalah sih Kang. Masalah yang bikin kita dewasa tahu. Kalau kenyamanan mah kagak terlalu. Iya. Masalah yang bikin lu Iya. kayak gue bikin gini lagi, salah lagi. Bikin gini salah lagi. Akhirnya itu yang bikin kita dewasa kan. Iya, betul. Lu pernah gak jaga Kang? Dari nol jadi something, tiba-tiba lu something. Gue yakin lu pernah ngalamin ya, mungkin yang dulu tuh ada salah satu kisah yang lu kehilangan banget. Dan gue bisa lihat dari ekspresi lu ketika lu berbicara, lu berusaha untuk melindungi perasaan orang yang lu sayangin. Walaupun pada kenyataannya lu juga tersakiti. Serba salah banget kan hidup lu. Udah gitu lu laki-laki versus perempuan. Wah, ini salah ngomong, kelar hidup gue ya kan. Nah sebenarnya dari situ tuh Kang, gue ngelihat orang-orang nih paradigmanya yang tadinya banyak yang nge-support lu nih mulai narik diri nih. Yes. Lu ngerasa gitu juga gak sih? Yes, ngerasa. Karena mereka melihat lu adalah komedian sempurna di mata mereka. Tapi ketika kenyataan hidup lu, yang lu coba untuk menjadi manusia di hadapan mereka, mereka gak bisa terima. Yes. Mereka mundur. Yes. Kayak ibaratnya, wah lu udah bukan idola gue lagi. Yes. Karena lu tidak sesempurna itu di mata gue. Bener. Lu ngerasa kayak gitu kan? Ngerasa. Waduh, tamparan banget tuh Kang. Ngerasa. Dan lu ngerasa seperti apa Kang? Kalau menyimak dari kalimat lo, Iya. artinya gue bersyukur. Iya. Bersyukur bahwa gue dipandang manusia akhirnya. Ya itu lu dapet tuh. Iya. Iya. Akhirnya gue dipandang manusia dong sama mereka gitu kan. Jadi lu jangan berharap sebuah kebaikan semua yang ada di dalam diri gue. Iya. Dan lu jangan berharap bahwa gue tuh membuat sesuatu hal yang menurut lu harus suka sama gue. Iya. Karena sifat manusia itu nggak mungkin. Dari 100 orang yang ketemu sama gue, itu nggak mungkin mereka 100-100-nya suka sama gue. Betul. Dari mulut, oke, mereka bisa mengatakan kalau lu suka sama gue, tapi dari hati kita nggak tahu. Belum tentu. Gitu. Dan gue juga tidak bisa membenarkan kondisi itu ketika kita misalnya kita ketemu orang tuh, terus kemudian kita ngelihat orang itu buruk ya. Gue sering, nih gue punya cerita sih Kang sebenarnya. Jadi gue pernah ketemu nih orang, semua orang kayaknya hampir semua orang dilihat buruk semuanya. Gue sampai mikir, ini orang yang buruk apa nih orangnya emang lagi buta kali ya? Makanya gue bilang. Itu sebetulnya gambaran, bro. Gue tahu nih larinya mau kemana. Ya? Iya. Lu paham lah ya. Itu semuanya gambaran. Jadi deket gitu sama tuh orang. Iya itu aja udah. Ntar lu bisa diomongin juga Iya. yang buruk. Itu gambaran. Kalau mereka selalu membuat ngomongin orang hal-hal yang buruk, Iya. berarti ya udah. Apa jawabannya? Gue rasa mereka datang dari kalangan malaikat.
Jadi udah biasanya ngobrolnya sama orang yang baik terus yang nggak pernah bikin salah gitu. Sedangkan orang-orang yang sekarang ini akhirnya lebih sedikit bikin salah adalah orang-orang yang dulunya banyak bikin salah kan. Iya. Kalau belajar. Betul, makanya setiap perjalanan itu menjadi sebuah setiap perjalanan menjadi sebuah pelajaran. Jadi setiap langkah itu harus dijadikan ilmu buat kita. Karena kita manusia tidak tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kadang menurut kita itu benar, belum tentu menurut orang benar. Gitu. Yang terpenting dengan keadaan seperti ini, kita harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Yang paling fatal adalah ketika dia sudah melakukan sebuah kesalahan tapi dia tidak mau meminta maaf dan merasa itu benar. Kang, lu dengan semua perjalanan hidup lu udah pantas sih jadi buku, bisa lah jadi film, bisa lah jadi monumen, monumen pelawak kontroversi. Tapi Kang, lu tau gak? Gue selalu bilang orang besar itu kontroversinya pasti gede. Yes. Kalau perjalanannya belum ada kontroversi, belum bisa besar nih orang. Nah kalau misalnya one day nih Kang ya. Ini kita ngomong pahit ya. Yes, Lu betul. udah pergi. Gue udah prepare kok. Warisan kemana? Warisan kemana? Paling banyak kemana? Jadi lu pergi Kang dengan semua perjalanan lu, dengan semua investasi waktu, tenaga dan lain-lain. Apa sih sebenarnya lu pengen tinggalin nomor satu ke keluarga, anak-anak lah pasti. Jadi gue dari tahun-tahun sebelumnya gue udah preparein semua bro untuk anak-anak ya kan. Pertama 2014, 2015 gue mulai membuat YouTube. Ya. Dan itu bukan buat gue, buat anak-anak gue nanti. Gue dulu nggak tahu YouTube menghasilkan uang atau tidak. Ya. Gitu. Untuk saat ini oke lah, untuk menghidupi anak-anak, untuk menghidupi gue dan yang lain-lain ya alhamdulillah. Tapi itu adalah salah satu aset buat mereka. Ya kan, gue ada akun YouTube 2. Yeah. Gue udah mempersiapkan anak-anak rumah udah satu-satu semua. Kendaraan udah satu-satu semua. Tanah wakaf udah gue siapin untuk gue dan juga anak-anak gue. Gak boleh sedih sebetulnya. Terus usaha untuk mereka minimal ketika karena yang gue feeling gue anak-anak gue tuh pasti terjun ke seni semua. Yeah. Akhirnya gue siapin 4 kontrakan untuk mereka. Gue udah siapin. Wanti-wanti mungkin wasiat untuk mereka adalah jaga keluarga, jangan berebut warisan, bagi adil, rata. Yeah. Nah sekarang kan gue udah punya bini lagi, artinya gue juga harus bisa membagi lagi. Dan gue juga mulai sekarang udah mempersiapkan untuk anak gua kelak nanti kalau lahir dari istri gua yang sekarang. Sebagai seorang bapak yang tanggung jawab, lu udah mikirin hal sampai sejauh itu? Sudah. Sedangkan orang lain yang berbicara di luar sana, sebagai seorang laki-laki belum tentu mereka berpikir sepanjang itu. Yes, anak-anak nggak tahu berapa jumlah rumah gua di luaran sana. Itu buat mereka semua kok. Iya. Buat mereka semua kok, bukan buat gua. Gue ngerasa lu masih memendam satu kesedihan yang gue nggak tahu itu apa, tapi gue bisa rasa. Jadi nggak tahu ya, gue kayak barusan ada yang berbicara di jiwa gue kayak Kang Sule itu kadang-kadang kesepian tau. Kayak sulit banget orang untuk bisa ngertiin dia. Dan dia berbicara itu kadang-kadang sama dirinya sendiri. Lu tuh banyak komunikasi sama diri lu sendiri dibandingkan sama sekitar lu, kayaknya agak sulit buat mereka bisa nangkep jiwa lu ya Kang. Iya. Lu paranormal ya? Gue parah gila. Nggak, gue ngerasa gitu kan. Itulah mungkin salah satu alasan gue sering ngeliat lu di TV suka diem di pojok gitu. Kayak lu tuh dilema. Lu kagak pengen nyakitin perasaan orang, tapi orangnya tersakiti. Iya. Apa sih Kang jiwa lu tuh? Apa ya, maksudnya kalau gue sih walaupun ya hidup itu harus dijalani ya kan. Hidup itu harus dijalani. Dengan kesibukan gue jujur ya, ini cuman di Denny Sumargo doang nih gue ngomong kayak gini. Gue dikasih kekayaan yang begitu hebat dan begitu indah, gue sangat bersyukur sekali. Tapi ternyata ini semua adalah
ujian yang paling berat buat gue. Ujian yang paling berat buat gue. Gue masih banyak saudara-saudara gue yang di bawah gue. Dan gue memikirkan hal itu gitu. Tapi terlepas dari masalah itu, yang gue prioritasin adalah sih ya anak-anak lah. Iya. Anak-anak. Iya. Kita lahir sendiri, kita juga nggak request sama Tuhan gue harus lahir, Iya. ya kan? Tapi gue harus menjalani hidup ini dengan baik, Iya. diajarkan sama guru dan juga orang tua, dan nanti pun kita meninggal sendiri. Itu kan bahasa-bahasa, kalau istilah gue bahasa-bahasa bijaksana dari seorang Sule. Tapi adalah sisi-sisi Sule di dalam situ yang sepertinya, tahu gak sih? Banyak yang gue korbanin nih. Itu yang lu gak pernah mau sampein. Karena lu kagak pernah mau membela diri lu untuk masalah itu. Itu yang gue rasain. Karena ketika lu berbicara, udah lu tahu, gue tuh udah gak pantas ngomong kayak begini. Iya, betul, betul. Gue sebetulnya pengen kayak orang-orang gitu. Gue pengen ketawa aja gitu. Ya, tapi naluri hati itu kan nggak bisa kita tahan ya. Artinya sesuatu hal yang tersembunyi dalam hati kita, ada yang perlu kita speak up, ada yang juga yang tidak perlu. Betul. Gitu. Tapi mungkin di umur yang gue yang sekarang, yang gue pikirin itu adalah ya anak-anak udah nggak ada lagi. Anak-anak gue mau dari istri mantan istri yang pertama ataupun mau dari istri yang sekarang. Iya. Gitu. Yang gue pengenin adalah damai, cinta damai. Karena menyatukan dua kepala itu sulit, bro. Jangan dua kepala, kepala kita sendiri aja sama batin kita susah. Itu pertempuran tidak pernah habis. Iya, itu. Nah, untuk saat ini ya udah, gue ciptakan kebahagiaan buat diri gue sendiri gitu loh. Ketika urusan sama anak-anak tadi udah tersampaikan, ketika lu pergi buat diri lu sendiri deh Kang. Buat gue. Iya, tadi anak-anak mulu. Buat lu, udah ngomong. Ya buat Gak gue. apa-apa jadi manusia. Ya buat gue ya udah, gue jadi manusia yang ditugaskan sama Tuhan untuk bertanggung jawab, mengayomi dan juga mengasihi setiap orang yang dekat sama gue. Terus habis itu gue meninggalkan dunia ini dengan tenang. Udah, apalagi yang gue cari. Berarti rasa syukur lu itu sungguh luar biasa sampai lu menyadari semua yang Tuhan kasih buat lu itu bisa menjadi tanggung jawab yang besar buat lu untuk nanti di akhirat. Ya ini semua bukan buat gua. Iya. Bukan buat gua, nggak bakalan gua bisa bawa, bro. Kesadaran lu luar biasa berarti Kang ya. Spiritual berarti bagus. Ya belum tentu juga. Ya, Karena bisa. itu yang lu bilang bahwa gua itu kebiasaan gua kalau lagi sendiri di rumah ya gua berkomunikasi dengan diri gua. Iya. Makanya karena ada istilah kalau orang Jawa, orang Sunda tuh papat kalima pancer. Artinya ada adik gua di sini yang selalu bersama-sama. Nah, itulah tempat gua mencurahkan hati. Karena kalau kita mencurahkan sama lu atau siapapun, belum tentu orang bisa percaya dan orang bisa mengerti apa yang gua rasain. Yang bisa ngerasain adalah diri gua. Iya. Dan yang bisa menolong adalah diri gua gitu. Makanya gua untuk saat ini gua akan mudah memaafkan siapapun ketika dia menghujat gua. Gua akan mudah meminta maaf ketika gua berbuat sebuah kesalahan. Ya itu karena gua sering komunikasi terus. Iya. Tapi itu komunikasi pasti dulu sering gontok-gontokan kan di dalam. Ya. Sampai akhirnya lu sama-sama bersetuju. Betul. Iya kan? Ya Gak iya. langsung, Iya. gak langsung. Iya, Gak iya. langsung, berantem mulu nih pasti di dalam. Betul. Lu maunya kemana, si yang di dalam maunya kemana, ya kan? Iya. Sampai akhirnya sama-sama bisa ke klub tuh. Iya. Ketika ada masalah misalkan ya. Iya. Kita ada masalah. Kok masalah lu gini, bro? Ya nggak tahu. Ya lu tanya aja sama diri lu sendiri. Ngapain gue tanya sama diri gue sendiri? Gue tanya sama lu dong gitu kan. Iya. Lu nggak bisa, kata dia. Iya. Nggak bisa. Lu tanya sama diri lu sendiri. Kenapa lu melakukan hal ini? Gitu. Kenapa lu mengalami hal ini? Gitu loh. Cobalah, lu pikir-pikirlah. Apakah lu sebagai manusia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan? Pernah gue? Ya udah, itu jawabannya. Jadi ketika lu mendapatkan rasa sakit yang begitu sakit, ya lu harus maafin dong. Emang lu nggak pernah menyakiti hati orang lain? Gue suka tuh. Karena sebenarnya bisa jadi itu Tuhan sedang berbicara dalam diri kita, tapi kita tidak sadari. Karena gue pernah punya satu perkataan dari guru gue. Guru gue bilang,
Barang siapa menghitung-hitung kesalahan orang lain, maka Tuhan pun akan menghitung dosa-dosa mereka. Tapi barang siapa mengikhlaskan kesalahan itu dalam bentuk maaf dari hati, maka Tuhan Allahmu pun Maha Pemaaf. Jadi komunikasi gua itu adalah bagaimana caranya gua cari kesalahan gua yang terasa dan juga tidak terasa. Iya. Dari selama perjalanan ya kan. Makanya kalau flashback lagi ke belakang, lu tanya, lu ngalamin sombong nggak? Ngalamin. Ngalamin sama gue juga ngalamin. Iya. Itu. Tapi lu berarti cukup ini ya, cukup keras sama diri lu sendiri. Betul. Iya. Sama diri gua. Tapi sama orang lain kagak makanya. Ya, yang penting sama orang lain ya mungkin cukup orang lain yang menilai kalau gua keras. Iya. Kan yang berbicara itu mulut. Walaupun hati, misalkan gua mau bilang sama lu tuh gantengan gak pakai jenggot, gitu kan? Iya. Tapi karena mulut gua itu terucap dan lu akan mendengarnya, gua akan hati-hati berbicara hal itu. Iya. Jadi lu akan menilai gua, bibir gua sama mulut gua, sama hati gua belum tentu sama. Betul. Itulah takdir manusia. Bungkus.